Semangat malam teman-teman Selamat semua. selamat sore, Selamat malam, Bang Bang Suma. Panji. Pak Cuma, Pak Neo, Pak Iya. Elwin, Shalom, Christian Bre. Salam Lanjut, semuanya. lanjut. Pas banget aku naik, Pak Cuma naik. Iya. Jodoh kita, Pak. Iya dong. Kemarin aku tutup Chemistry grupnya, kalian Pak. cocok berarti. Ribut, puyeng gua. Itu dia. Kok bisa? Puyeng. Iya, Billy sama si Kalau itu. belum puyeng belum rame. Rame itu identik dengan puyeng. Ya memang hobi sih. Memang debat tuh hobinya begitu, nikmatnya begitu, Mang. Apalagi ada ini. Begitu. Itu memang Ada Umi Rifa, Pak Juma, sama Ustadz Sidik. Waduh, ini bakal kisru nih. Dah gua tutup aja dah. Bahkan Nggak nyari rame ya. viewer. Nggak ada yang nyawer gua juga, rugi gua. Parah nih, parah. Iya, selamat malam semuanya. Silakan Bang Juma. Iya, kita bahas apa ini teman-teman? Kita dialog ringan aja. Bahas Isra Miraj aja kan, besok mau Isra Miraj. Lanjutan kemarin aja Pak Juma. Yang mana Si itu, Bang? Billy itu. Yang masalah moral Isra Miraj Islam dan Kristen. Poligambreng. Begini loh, kan kebetulan besok ini Isra Miraj. Mau nggak kita Oh bahas? iya. Boleh. Terus bebas. Aku ngikut wae. Iya, tapi kita Isra ini ya, kita Dan apa? Miraj. Kita Jadi, bahas. Ya, gimana? Karena begini kan, selama ini kan teman-teman Muslim banyak mengklaim bahwa agamanya paling benar, membenarkan kan. Dan kitab-kitabnya ini saya pengen tahu sih tentang Isra Miraj itu dulu. Nanti saya bawakan dari literasi Islam sendiri ya, dari Al-Muhadits. Nanti kita lihat di situ ya kan, pemahaman tentang Isra Miraj. Saya pengen tahu. Saya biasa kok berdiskusi sama Pak Ustadz Alwan, sama Korespon ya kan. Saya ingin mengetahui agama yang dibilang agama paling benar. Ya kan? Silakan. Setauku sih Isra Miraj itu katanya beberapa orang Muslim itu ada yang menurut mereka tuh bidah katanya, yang mengikuti ajaran Isra Miraj itu. Nah itu gimana tuh? Iya. Maksudnya gimana? Bidatnya gimana? Katanya bidah itu. Kan dia bilang kan tahlilan itu bidah. Tunggu dulu, Bidah. Candy. Jangan dulu Ya. kita masuk ke situ. Saya pengen tahu dulu Isra dan Miraj dulu, ya kan? Siap. Oke lanjut. Supaya tidak langsung ke sana, nggak enak nanti. Oke, silakan dijelaskan dulu. Iya, baik. Jadi nanti juga saya ingin bertanya ya tentang apa yang terkait dengan Elia atau Yesus atau Henok yang kemudian disaksikan orang itu naik ke langit kan gitu ya. Boleh kan? Boleh Ya. Pak, boleh Pak. Boleh. Karena Tapi sesuai substansi ya. Iya. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam teman-teman yang ada di Komal dan juga yang ada di Taiping serta yang ada di YouTube. Berbicara mengenai Isra Mi'raj, itu kalau kita tinjau dari aspek sejarah, histori, lalu kemudian kita tinjau dari aspek sains dan juga ilmu pengetahuan serta ruang lingkup iman, maka ini sudah final di dalam pengajaran umat Islam. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi di sini dijelaskan bahwa Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat.
Lalu kemudian hal ini terjadi dikarenakan yang maha pencipta, yang maha kuasa kemudian yang menginginkan hal itu terjadi. Jadi bukan keinginan seorang manusia untuk melakukan perjalanan. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diperjalankan. Yang memperjalankan itu adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa untuk melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Nah, terkait dengan ini, ketika berbicara mengenai histori, maka umat Islam akan menyatakan bahwasanya semua orang yang beriman pada zaman Rasulullah Muhammad SAW yang tadinya meragukan keberadaan perjalanan ini, itu seketika kemudian mengimani, mempercayai, dan tidak ada satupun di antara mereka yang benar-benar bisa diindikasikan sampai hari ini mengatakan bahwa itu adalah satu pengajaran yang tidak benar atau satu berita yang tidak benar. Nah, ini yang ingin saya katakan sebagai pengantar kepada teman-teman Kristen yang ada di sini. Bahwasanya yang memperjalankan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah. Layaknya bagaimana kemudian Allah memperjalankan Nabi Isa alaihissalam dari dimensi bumi sampai kepada dimensi langit. Dan itu adalah hal yang ringan buat pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu sementara. Oke, saya tanggapi sedikit ya. Di dalam Miraj, ya kan, berbicara perjalanan Nabi Muhammad. Itu kan ada tentang namanya Burak dan Jibril. Pada saat tingkap pembukaan tingkap langit, ya kan, pintu langit. Di situ disebutkan bahwa Jibril ditanyai oleh malaikat penjaga langit, pintu langit. Di situ berkata bahwa siapakah kamu? 2 kali dipertanyakan siapakah kamu. Pertanyaan saya, apakah para malaikat tidak mengenal malaikat itu sendiri? Itu poin pertama. Dan kedua, pertanyaan kembali ditanyakan oleh malaikat penjaga langit bahwa siapakah yang bersama dirimu, Jibril? Nah, di situ kan tidak diketahui juga bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah. Silakan dijawab. Ya, maksud Anda apa ini? Maksudnya pada waktu naiknya Isra Mi'raj itu loh, Pak. Iya. Oke, tunggu bentar ya. Saya akan open cam. Non, saya ganti akun dulu bentar ya. Soalnya di HP ku yang ini. Iya. Saya ganti akun, baru saya open cam. Dan ini saya pernah diskusikan sama Ustadz Awan juga, ya kan. Data yang saya bawa memang benar gitu loh. Maksudnya seperti itu. Itu saya sudah kirim permintaan, saya turun dulu ya. Iya. Nah, Saya buka dulu. Isra. Oke. Mungkin Bang Suma bisa lihat di sini. Iya. Bang Suma tahu kan ini, iya kan? Iya. Ya. Oke, saya akan gunakan translate-nya aja. Ini kan yang tulisan asli. Ini saya pernah tunjukkan sama siapa namanya, Ustadz Alwan ya.
ya. Sambil ngomong dulu bentar ya. Saya sambil Oke, tahu baik. di mana yang Baik. slide-nya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Isra Mi'raj ini memang kejadian yang gaib ya, kejadian gaib yang kemudian tidak melibatkan manusia lain selain daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga untuk memahami atau mengimani hal ini ya tentu kembali kepada bagaimana penjelasan para mufassir terhadap data atau tafsiran-tafsiran yang ada. Saya bukain Bang Suma. Iya, Di sini di silakan. halaman 4 ya kan. Ketika beliau dari Jibril depan pintu langit ya kan. Pertama, sini dipertanyakan, siapakah ini ya kan? Aku Jibril. Nah, di sini malaikat yang bertanya, siapakah yang bersamamu? Nah, di sini baru dia bilang Jibril, apakah beliau dia diutus? Nah, di sini kan tidak ditanya. Ditanya tapi Jibril menjawab benar. Berarti kan di sini ada keraguan-raguan antara malaikat dengan malaikat. Oke, sanadnya bentar ya. Dari Al-Anwarul Bahiyah dan Sikarat wa Munasabat, keduanya adalah tulisan Al-Muhadid As'aid Muhammad bin Alawi. Silakan Bang Malik, Bang Ruma. Ya, jadi saya belum dapat poin dari yang Anda jelaskan, tapi nggak apa-apa. Saya ingin mengatakan bahwasanya gini, ketika di dalam Al-Quran kemudian menjelaskan tentang proses yang terjadi ya, perjalanan Rasulullah. Dikatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala kadarahu latan akhra. Jadi ketika dikatakan dan sesungguhnya baginda Muhammad SAW ketika dia di Sidratil Muntaha, beliau bertemu dengan Jibril pada waktu yang lain, yaitu ketika dia kemudian diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah An-Najm ya. Kalau saya tidak salah ingat An-Najm ayat 13 sampai seterusnya. Rasulullah diceritakan bertemu dengan Jibril. Kemudian di sana di dekat Jannah, baginda Rasul Muhammad SAW itu melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha ini sendiri diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Jadi penglihatan baginda Rasul Muhammad SAW tidak berpaling dari apa yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Nah, ini yang diterangkan dalam Al-Quran. Nah, menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirannya mengutip Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud bahwa sehubungan dengan uraian ayat ini, di situ Rasulullah Muhammad SAW itu melihat Jibril. Lalu kemudian Rasulullah sendiri pernah mengatakan bahwa aku melihat Jibril dalam rupa yang asli. Itu yang diterangkan oleh Ibnu Katsir. Jadi kalau misalnya ada tafsiran yang kemudian Anda bawakan, ya itu tafsiran, pemahaman orang, penggalian orang, pencarian orang terhadap makna daripada perjalanan Isra Mi'raj. Yang pasti kemudian adalah Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Dan itu kemudian diimani oleh orang-orang yang seangkatan dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kemudian orang-orang Yahudi pada masa itu, orang-orang Arab pada masa itu membantah kejadian itu. Tetapi kemudian Rasulullah Muhammad SAW bisa membuktikan bahwa perjalanannya itu adalah perjalanan yang benar-benar terjadi. Bagaimana kemudian sebuah hadits, bagaimana orang-orang Quraisy berkumpul, pembesar-pembesar Quraisy berkumpul, kemudian Abu Jahal bertanya dengan sombongnya kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, adakah engkau mendapat satu perkara baru lagi? Adakah pewahyuan baru darimu, dari Tuhanmu?" Nah, lalu kemudian Rasul mengatakan, "Ya, aku mendapatkan perkara baru. Ceritakanlah itu." Nah, pada saat itu Rasulullah kemudian mengumpulkan orang-orang, Abu Jahal mengumpulkan orang-orang untuk mengejek Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, "Semalam aku pergi ke Baitul Maqdis." Nah, Abu Jahal kemudian tertawa menghinakan kepada baginda Rasulullah.
Lalu dia katakan ke Baitul Maqdis dan pagi-pagi begini sudah kembali tiba dari sana. Rasul mengatakan, ya semalam aku pergi ke Baitul Maqdis. Abu Jahal tertawa. Orang-orang kemudian dipengaruhi oleh Abu Jahal untuk menertawakan Rasulullah. Lalu Abu Jahal mengatakan, apakah kamu berani menyatakan hal ini di muka kaummu, di orang-orang yang beriman kepadamu? Kalau memang berani, saya akan memanggil mereka. Lalu ceritakan kepada mereka apa yang telah kau ceritakan tadi kepadaku. Nah, lalu kemudian Rasul mengatakan, ya silakan, panggil mereka kemari. Nah, apa yang terjadi? Seketika itu juga kemudian Abu Jahal mengumpulkan pembesar-pembesar Quraisy. Seperti biasa, beliau ini memang selalu memanggil orang berduyun-duyun untuk mempermalukan Rasul Muhammad SAW, tapi selalu kebenaran itu lebih utama. Nah, singkat cerita, setelah berkumpul, Rasulullah mengatakan kepada mereka, semalam saya pergi ke Baitul Maqdis. Orang-orang yang mendengarkan itu terperangah. Semua orang yang hadir di situ seakan-akan tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Bagaimana mungkin dalam satu malam ke Baitul Maqdis, pagi-pagi sudah ada di sini kembali. Hal itu gempar. Suara tawa, bergemuruh, cemooh dan hinaan kepada Rasulullah. Begitu juga Abu Jahal tertawa, berteriak, Muhammad, kau itu mengada-ngada. Kau itu melucu dengan ucapanmu. Olok-olokan itu kemudian ada, diejeklah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Lalu kemudian hal ini menyebabkan kemudian orang-orang memanggil Abu Bakar. Ya gitu ya, seingat saya ya. Lalu mereka ingin tahu apakah betul yang diucapkan Rasulullah itu benar. Nah, lalu kemudian Abu Bakar itu didatangkan. Lalu kata Abu Bakar, kalaupun itu yang dikatakannya, tentu dia berbicara yang sebenarnya. Dia mengatakan kepada aku bahwa ada berita dari Tuhan dari langit. Dari langit ke bumi pada waktu malam atau siang. Itu aku percaya, apapun yang dikatakan aku percaya. Nah, Abu Bakar kemudian mendatangi Rasulullah. Saat itu teman-teman, orang-orang Quraisy sedang meminta Rasulullah menggambarkan bentuk Baitul Maqdis yang mereka tahu. Pengetahuan orang Arab pada masa itu, Rasulullah itu tidak pernah ke sana, tidak pernah satu kali pun berkunjung ke tempat itu. Sementara beberapa orang dari mereka itu sudah terbiasa pulang balik berdagang sampai ke Syam, melewati Baitul Maqdis berkali-kali. Lalu Abu Bakar juga adalah salah seorang pedagang yang bolak-balik ke Baitul Maqdis. Mendengar Rasulullah begitu tepat menggambarkan keadaan Baitul Maqdis, Abu Bakar kemudian berkata di hadapan orang-orang yang banyak, Rasulullah saya percaya. Bahkan orang-orang kafir sekalipun menggeleng-geleng kepala, heran bercampur kagum mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh Abu Bakar dan juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian mereka beriman. Mereka beriman kemudian, oh ini benar-benar Rasul, tidak mungkin yang diceritakan itu bisa seakurat itu, sementara dia belum pernah ke sana. Nah inilah bukti, saudara, salah satu bukti histori yang kemudian kami katakan bahwa Isra Mi'raj itu benar terjadi. Seperti itu sementara. Oke, tanggapan dulu ya. Poin pertanyaan saya tadi, ya kan, menggunakan referensi itu berarti tidak sah. Tafsiran itu berarti seperti Jibril tidak dikenal, ya kan? Mungkin Bang Suma juga tahu tentang malaikat Ismail, ya kan? Itu sangat, dia memimpin 70.000 pasukan, 70.000 malaikat. Akankah tidak mungkin bahwa seorang Jibril, seorang pembawa pesan malaikat Jibril tidak dikenal oleh malaikat lain? Ketiga, ya kan? Di situ ada pertanyaan dari malaikat yang penjaga pintu langit bahwa tidak mengenalnya sang utusan Allah. Itu poin pertanyaan saya, bukan lagi berbicara tentang yang tadi. Ini kan pendapat-pendapat manusia juga yang dijelaskan oleh Bang Suma tadi. Gitu. Ya. Makasih Bang Suma. Silakan. Oke, baik. Jadi
Ketika saudara mengatakan hal seperti itu, ya itu tafsiran bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ketika diceritakan ada yang menafsirkan ceritanya seperti itu. Akan tetapi yang perlu dipahami di sini bahwasanya ketika sudah terjadi tanya jawab siapakah itu bersamamu, maka kemudian dikatakan beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka itu sudah cerminan bahwa itu benar-benar terjadi. Nah, lalu kemudian ketika Isra Mi'raj ini kita sandingkan dengan ilmu pengetahuan, karena secara logika sehat, mana mungkin kemudian orang yang terdiri dari bentukan biologis itu bisa sampai ke langit ketujuh gitu, sampai ke Sidratul Muntaha. Bagaimana dengan biologisnya dan seterusnya? Jadi kalau kita berbicara mengenai dimensi, kita yang belajar ini pasti memahami bahwasanya manusia itu pada dasarnya mengenal batas dimensi. Bagaimana kemudian sebuah perjalanan 2 dimensi punya rute berbentuk tapal kuda misalnya, tapi itu bisa terjadi sama seperti kita sampai ke Jakarta atau sampai ke pulau lain. Sekarang itu sudah bisa. Bagaimana pesawat itu bisa kita sampai pada tujuan dengan menggunakan pesawat hanya karena duduk-duduk aja. Itu bisa terjadi. Tapi kalau zaman itu diceritakan 2000 tahun yang silam, diceritakan hal itu bahwa saya akan ke Jakarta hanya 2 jam, orang nggak akan percaya. Orang hanya terbahak-bahak, nggak mungkin percaya. Tetapi dengan berjalannya waktu, hal itu adalah sesuatu yang bukan mengherankan, karena sudah pada zamannya. Demikian juga nanti ketika dunia ini sudah berubah, perjalanan yang jauh bisa dilakoni sesingkat mungkin. Orang-orang ketika hidup di kehidupan berikutnya akan mengatakan, oh iya betul, ternyata itu bisa dilakukan. Karena zamannya sudah bisa, manusia itu memahami bahwa ini benar-benar bisa terjadi. Jadi kalau kita melihat dari secara sains, perjalanan Isra Mi'raj itu justru menjadi salah satu pendobrak ilmu pengetahuan bahwasanya manusia bisa meninggalkan bumi menuju kepada alam yang lain atau planet yang lain. Saya kira itu sangat sederhana teman-teman untuk memahami. Tapi lagi-lagi apa yang saya uraikan itu juga adalah merupakan sebuah konsep iman yang umat Islam punya kewajiban kemudian untuk mengetahui secara ilmu pengetahuan terkait dengan perjalanan Rasulullah. Nah, saya kira cukup ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara. Ya, silakan Pak. Ya. Henok. Iya, Henok jadi itu dari keturunan Ketura Pak. Jadi ya kalau saya menurut hermeneutik para ahli tafsir itu Pak, Henok Melkisedek itu kalau Henok itu disebut Raja Salem. Sebentar dulu, salah satu bisa turun nggak, saya naikin kores di bawah, yang koma 2 di atas. Rusuh Kalau CP sama Candy jangan. Saya simpulkan pertanyaan saya Bang supaya Saya yang turun Kak Noni. Bang Suma begini Oh ya. iya Bang. Iya. Jadi saya tanggapi dulu ya, tadi ya. Itu enggak apa-apa, saya terima aja ya. Maksudnya itu tanggapan dari Bang Suma, ya kan gitu kan namanya diskusi ya. Tidak berbeda iman pun dengan terus pemahaman dari Bang Suma, penjelasan Bang Suma, ya sudahlah. Saya bilang saya terima ya karena itu kan perbedaan iman. Oke? Gitu. Silakan Bang, dilanjutkan. Iya. Jadi pertanyaan saya gini. Di dalam kitab saudara dikatakan ya, di dalam di dalam Markus 14 nomor 62 gitu ya, atau Markus 16 nomor 19. Bagaimana kemudian seorang penulis ini itu mengatakan bahwasanya beliau melihat Bapa duduk di sebelah kanan Yesus. Di sebelah kiri Yesus. Di situ diterangkan Yesus terangkat ke langit, lalu kemudian dia melihat bahwasanya Yesus itu duduk di sebelah kanan. Pertanyaan saya, dengan cara apa Markus ini melihat? Apakah menggunakan mikroskop atau itu hanya sekedar cerita-cerita yang mana
Kalau dikatakan duduk di sebelah kanan, ada oknum di sebelah kiri berarti. Dari mana penulis bisa melihat bahwa ada di atas itu orang duduk berdampingan gitu. Bisakah ini diuji secara sains? Atau ini hanya semata-mata Bang Suma handsetnya diperbaiki dulu Bang Suma supaya keres-keres itu. Iya, Bang Suma kayaknya saya kecerdasan. ada Oke, sebentar. telepon masuk, ada telepon masuk. Oh gitu. Oke, saya mau ingatin buat teman-teman yang di bawah yang nonton. Saya matiin bukan karena apa. Kalian itu jaga typingnya dong. Jangan sambil hujat. Ini kan mereka diskusi. Kenapa kalian yang kepanasan di bawah? Tuh loh. Cukup nonton diam gitu. Nggak usah pada typing yang aneh-aneh. Ya, Silakan lanjut diam, Bang Suma. Jangan lapor, itu dah. Iya. Oke. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab saudara, Yesus itu diceritakan terangkatlah ia duduk di surga di sebelah kanan Bapa kan gitu. Ini Markus ini itu melihatnya dari skala mana gitu? Menggunakan teropong kah atau apa gitu? Mungkin Anda bisa menjelaskan terkait dengan sains atau apapun yang kemudian bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah kebenaran, berita kebenaran. Silakan. Itu Markus itu dia melihat penglihatan Pak, seperti pada waktu Nabi Muhammad naik ke Isra Mi'raj. Penglihatan gitu juga kan, yang diwahyukan itu. Ya kurang lebih sama. Dan Allah itu tidak duduk Pak. Sekarang apa? Firman-Nya berkata bahwa semuanya tidak bisa ada seorang pun yang melihat Allah, wujud Allah. Jadi itu figuratif. Bukan harafiah, Pak. Jadi Masa Allah duduk sih? Iya, Kan nggak mungkin. Emangnya Allah duduk? Tahta Ya. Allah. Nah, Jadi maksudnya ini Markus menulis itu tidak melihat. aduh. Kalau Isra Mi'raj itu kan Allah yang mengabarkan. Isra Mi'raj itu kan Allah yang mengabarkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang menginginkan itu adalah Allah, yang menerangkan juga adalah Allah. Kalau di kitab saudara yang menerangkan itu Markus. Ini dasar pijakan Markus mengatakan terangkat ke langit, terangkat ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Ini Markusnya melihat Bapak di sebelah kiri atau gimana ceritanya? Kan Markus yang mengatakan itu, bukan Bapaknya yang berfirman, tapi Markusnya. Silakan. Itu kan penglihatan seperti yang Stefanus lihat. Aku melihat anak Allah di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan Allah Bapa. Itu kan penglihatan, Pak. Bukan simbolik. Penglihatan, maksudnya penglihatan gimana? Itu kan melihat ya? Iya, penglihatan itu kan bisa macam-macam, Pak. Mungkin satu contoh lewat mimpi, ya kan. Terus pada waktu dia lagi misal, contoh misal lagi kencing, tiba-tiba dia lagi merem, terus dia ada penglihatan, dia merasa kayak ada yang melihat sesuatu. Nah, Saya belum menangkap poinnya. Apakah kemudian Markus ini mimpi? Ini hanya mimpi atau? nggak tahu. Alkitab tidak secara khusus menulis bahwa itu dia melihat secara langsung pakai dengan matanya sendiri atau dengan penglihatan atau mungkin dengan teleskop, kita nggak tahu, Pak. Karena hanya ditulis aku melihat bahwa anak Allah duduk di sebelah di kanan Allah Bapa. Gitu. Berarti itu penglihatan, Pak. Karena nggak mungkin dia bisa melihat surga. Dia di dunia. Berarti Markus ini dia kategori nabi ya, Bang ya? Contoh kayak Daniel gitu. Nabi Daniel kan banyak sekali penglihatan kan yang dikutip di Wahyu. Berarti Markus ini juga nabi. Markus ini bukan nabi, Pak. Dia itu murid salah satu murid Yesus. Rasul. Karena kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, jika di tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan dan juga melalui mimpi. Iya. Nah, Markus ini nabi atau bukan? Bukan, Pak. Tetapi ada di 1 Petrus 1
Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Allah mencurahkan rohnya kepada manusia, kepada guru-guru, orang tua, teruna, dan para nabi juga. Siapa para nabi itu? Di Kisah Para Rasul kalau nggak salah. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 atau ayat 4. Lalu pada waktu Paulus mau ke Roma, itu ada satu nabi satu juga. Dia bilang, Paulus kamu jangan ke Roma, nanti kamu di penjara, kamu akan diborgol. Nah, apakah di zaman itu udah ada nabi? Padahal kita percaya bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terakhir, menurut orang Kristen. Ya, kalau kita melihat data ya dari surah-surah Paulus itu, Kisah Para Rasul Petrus Pak yang nulis Pak, bukan Paulus Pak. iya maksud saya kalau kita melihat dari cerita Paulus, Markus ini adalah murid daripada Paulus, kan gitu. Nah, kalau dia bukan nabi, lalu dari mana dia mendapatkan berita bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa? Dia kan bukan nabi tuh, jadi dia tidak bisa mendapatkan penglihatan dan juga dia tidak bisa kemudian mendapatkan mandat sebagai orang yang diberi kepercayaan menerima wahyu karena dia bukan nabi, kan gitu. Lalu dari mana pemberitaannya ini? Dengeran Pak. Ya, Pak, silakan. TP namanya. Tapi yang masalahnya si perempuan masih laki-laki udah ya bertengkar lah itu. Tapi penolakan awal dari keluarganya si perempuan. Padahal teman saya ini laki-laki ini orangnya baik-baik dia. Kalau orang Manado bilang ya cowok baik-baik atuh. Gitu. Nah itu gimana itu Bang? Mungkin saya bisa bantu sampaikan ke teman saya nanti kalau dapat penjelasan Gimana? di sini, ya kan? Poinnya di mana? Mau? Teman saya ini punya pacar ini ya, punya niat bagus dua ya. Tapi masalahnya di orang tuanya si perempuan Bang yang nggak setuju sama teman saya. Padahal teman saya ini kalau bahasa Manado bilang coba baik, coba pasung le, gitu. Ya. Ya itu gimana? Jadi gini, saya pikir begini ya, kalau memang mencintai dengan tulus ya, apakah Tuhan kurang kasih untuk memuluskan jalan kita? Kalau kita benar di hadapan Tuhan, kalaupun kita berdosa, bersalah, kita minta. Kisah Yohanes Pembaptis para rasul yang mengutip rasul yang baru menulis kepada siapa? Manusia, kepada orang tua, kepada terun-terunamu, kepada anak laki-laki dan perempuanmu, pada hamba-hambamu, pada guru-gurumu, pada nabimu, nabi-nabi, bukan nabimu, nabi. Ya, maksud saya pemberitaannya dari mana itu, Bang? Maksud pemberitaannya? Pemberitaan Markus itu didapatkan, berarti dia nabi dong? Enggak, bukan. Jadi pada waktu itu Kisah Para Rasul itu mengutip dari kitab Yesaya. Tadi katanya tidak ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi. Iya. Sambung sedikit ya. Tapi Iya, silakan. Di Markus 12 ayat 36, ya kan?
35 dan 36. Di situ berbicara tentang perkataan Yesus ya. Di 35, pada suatu hari ketika Yesus mengajar di Bait Allah, bagaimana ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Daud sendiri ada pimpinan Roh Kudus dan berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, ya kan? Sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu, ya kan? Di situ tertulis ya, Yesus sendiri yang mengatakan kepada murid-muridnya seperti itu. Wait. Saya belum nangkap poinnya gitu. Karena Ya. ini adalah hal yang sangat Tadi- prinsip gitu, Pak. Ya, Ini menjadi ya. landasan iman teman-teman Kristen. Maka karena itulah Di situ- kemudian apakah Markus ini nabi? Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana pemberitaan seperti ini? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Nah, kalau kita melihat di dalam 2 Timotius 4 nomor 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Hanya itu yang diberitakan. Markus ini adalah bagian daripada pengajaran Paulus. Nah, yang saya tanya, kalau berbicara mengenai nabi, di dalam kitabnya orang Yahudi, nabi itu adalah mereka yang mendapatkan mandat untuk menerima wahyu. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan dan melalui mimpi. Anda mengatakan Markus bukan nabi. Lalu pemberitaan yang begitu hebat ini itu dapat dari mana dia? Pemberitaan ini. Oke. Markus, Lukas, Paulus satu geng ya, baru tahu aku. Iya. Iya. Ya, kan di Bilangan 12 nomor 6 itu ada. Markus itu muridnya Petrus pertamanya. Kalau Paulus itu muridnya Barnabas. Jadi gini, Bang. Kalau kita berbicara yang dibawa dia langsung gitu, yang dibawa langsung oleh Paulus itu. kalau menurut pengakuan Paulus, Petrus itu adalah utusan untuk orang-orang yang bersunat. Yahudi. Ya. Ya, sementara Markus itu bukan untuk orang Yahudi. Nah, kembali kepada pengajaran Bilangan 12 nomor 6. Sorry, bukan Kejadian, Bilangan. Jika di tengahmu ada seorang nabi, aku Tuhan yang akan menyatakan diri kepadanya dalam penglihatannya dan dalam mimpinya. Markus ini bukan nabi, dia hanya pengikut Paulus. Nah, pemberitaan tentang Tuhan, Yesus mengatakan gini, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihatnya. Tidak ada orang yang pernah bisa melihatnya. Bahkan di dalam Keluaran 22, ya, itu sangat jelas dikatakan tidak ada orang yang bisa melihat Bapa. Dia akan mati. Tapi Markus melihat dia sebelah kirinya Yesus itu duduk. Makanya saya katakan Markus ini menggunakan teropong atau menggunakan CCTV atau apa gitu. Kok bisa dia lihat sementara dia bukan nabi gitu loh. Dia bukan nabi. Penglihatan, Pak, penglihatan. Contohnya seperti kayak Nabi Muhammad Isra Mi'raj dan Borak. Siapa yang melihat? Kalau Rasulullah itu kan jelas dikatakan sebagai nabi. Dia nabi. Ya. Maka Muhammadan aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia seorang nabi. Yang melihat Nabi Muhammad naik borak itu siapa, Pak? Jadi gini, Bang. Jadi gini. Kalau seorang nabi itu tidak perlu dilihat oleh si orang lain, tidak perlu. Layaknya Nabi Musa, layaknya Ibrahim bertemu dengan Tuhannya itu nggak perlu saksi. Yang namanya nabi itu nggak perlu kesaksian. Kalau menurut kekristenan harus bersaksi, Pak. Karena 2 atau 3 orang itu sah. Sebentar dulu, Ya. gantian dulu kasih Pak Neo. Selamat malam Kalau Pak nggak ada Neo. saksi Silakan itu Pak Neo berarti, tanggapin dulu. Gantian asumsi, dulu. Terima kasih. Ya. Oke. Sebetulnya untuk menjawab pertanyaan Pak Zuma itu gampang ya. Kenapa gampang? Ya sudah dihubungkan saja dengan realitas kita hidup sehari-hari. Ya. Nah kalau kita tuh ikut komsel ya, komunitas sel, itu namanya ada disebut internalisasi. Ya, internalisasi apa tuh? Internalisasi itu adalah pemuridan ya, pemuridan
untuk mengembangkan tema-tema doktrin secara khusus. Nah, itu disebut internalisasi. Lalu apa yang dilakukan oleh para murid itu? Mencatat. Ya, mencatat, merangkai apa yang dinarasikan oleh gurunya. Nah, itulah disebut dengan internalisasi dan itu dipraktekkan ya oleh banyak gereja. Nah, itulah yang dinarasikan disebut dengan paradosis ya. Jadi itu yang disebut dengan tradisi yang menurut ajaran para rasul, baik secara lisan maupun secara tertulis. Gitu. Makanya karena ada tradisi seperti itu, jadi banyak catatan-catatan tentang Injil. Ya. Ada Injil kanonik, ada Injil apokripa. Apa artinya itu? Artinya memang semuanya itu hasil dari internalisasi. Ya. Itu adalah semacam tradisi yang diteruskan oleh para murid. Nah, kebetulan yang ada di situ tuh salah satunya adalah Markus. Jadi Injil Markus itu dapat dari mana? Dapat dari internalisasi. Jadi mereka tuh terbiasa ya berkumpul 5-6 orang, lalu kemudian para rasul mengajar untuk internalisasi sebuah topik. Nah, murid itu mencatat. Nah, kalau catatan-catatan ini disambung begitu, membentuk suatu kitab. Jadi banyak ya, mempraktekkan seperti ini di zaman modern itu sangat banyak. Ya, salah satunya contohnya ya saya mempraktekkan itu. Ya, di gereja saya ya, tapi udah lama itu ya. Itu ada pengajaran dengan nama pengawal, pendamai, peniup, yaitu. Ya kalau pengajaran itu saya susun jadi satu ya bisa jadi kitab. Gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Markus. Jadi Markus itu menginternalisasi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para rasul. Ya, para rasul itulah di dalam Efesus 4 ayat 19 ya kayaknya. Yaitu mereka yang bertugas untuk membangun pondasi, ya, pondasi jemaat. Ya, di atas mereka lah ajaran-ajaran itu dibangun. Nah, Markus ini adalah hasil internalisasi. Menyusun sebuah kitab. Apakah hanya Markus? Enggak, banyak. Ya, makanya bertebaran itu Injil. Nah, Injil itu ada dua kategori. Injil apokripa dengan Injil kanonik. Nah, kebetulan Markus itu termasuk Injil kanonik. Nah, jadi hasilnya tuh yang ditulis Markus itu bukan wahyu, bukan. Ya, itu adalah paradosis ya. Kira-kira begitu. Nah, silakan lanjut. Makasih. Internalisasi. Iya. Iya, jadi nyata ya pengakuan Atau dari kayak misalnya Pak Apolos. Apakah Apolos menulis surat? Menulis pasti. Tapi di mana Injil Apolos nggak ada. Tapi di Roma Iya. pasti ada itu manuskripnya. Jadi kalau ya baik. Saya tambahkan sedikit. Jadi kalau Bapak mengakuinya itu bukan wahyu, berarti kan jelas bukan firman Tuhan. Tapi Anda menguatkan itu adalah paradosis. Artinya sesuatu yang dituliskan hanya berdasar tradisi, di mana tulisan itu berasal, di mana pengajaran itu atau adat istiadat itu ada gitu. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang Islam ya, Nabi Isa itu berkata berdasarkan firman. Kita lihat dari sudut pandang Bible, Yesus juga berkata berdasarkan firman. Malah lebih tegas lagi oleh Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, Markus menuliskan tidak ada perintah. Tetapi celangkanya diimani. Sementara dia bukan nabi. Tulisannya bukan pewahyuan. Nah, ini mau diarahkan kemana iman kita ini? Kalau ada sesuatu yang ternyata hanya paradosis, bukan pewahyuan, tetapi dengan gamblang mengatakan Yesus duduk di samping kanan Bapa, yang menjebak banyak orang seakan-akan ini adalah pewahyuan dan itu adalah mutlak absolut kebenarannya. Bukan wahyu katanya. Artinya bukan wahyu, bukan firman Tuhan.
Kalau bukan firman Tuhan berarti paradosis. Adat istiadat, tradisi yang kemudian terjadi. Nah, tradisi ini dilakoni dari mana? Karena kalau dari konsep pemahaman Yahudi, itu tidak bisa melihat Tuhan. Lalu konsep mana yang diambil, adat istiadat mana, paradosis yang dihasilkan dari penafsiran mana yang kemudian dituliskan oleh Markus? Saya curiga ini dari kebiasaan-kebiasaan orang Romawi Yunani yang mengimani secara turun-temurun nenek moyang mereka, Tuhan dewa datang dalam rupa manusia. Sehingga Tuhannya bisa dilihat. Karena kalau saudara sudah mengatakan paradosis, saudara sudah mengatakan bukan wahyu, andai saja saya seorang Kristen, maka saya pasti goyah, Pak. Saya goyah, ternyata saya beriman kepada sesuatu yang tidak berasal dari langit, tapi berasal dari paradosis, kebiasaan. Nah, coba kita melihat bagaimana hal ini bisa diuraikan dengan baik. Karena kenapa? Saya berpegang kepada apa yang diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Asy-Syura ayat 51. Tidak layak Tuhan berbicara langsung kepada manusia kecuali melalui 3 hal. Malaikat, tabir, dan juga penglihatan. Nah, sementara yang terjadi terhadap kitab saudara, khususnya ketika melihat langit terbuka, di situ ada kemudian suara, lalu kemudian ada Yesus duduk di sebelah kanan sang Tuhan Bapa. Lalu apa pijakannya kemudian? Ternyata berita itu paradosis. Tolong, mungkin ada yang bisa membantu untuk menjelaskan ini. Christian Prince barangkali, silakan. Pak Neo, silakan Pak Neo. Oh ya, baik. Saya pikir Pak Christian Prince ya. Nah, terima kasih untuk diberi kesempatan lagi. Jadi bagaimana supaya memilah-milah ya, memilah-milah semua manuskrip yang di masa lampau ini dipilah-pilah, itu yang melakukannya itu adalah bapak-bapak gereja. Ya, jadi ini Injil kanonik, ini Injil apokripa, itu bapak gereja yang memilahnya. Nah, salah satu parameter yang paling penting ya, itu adalah jarak ya. Jarak penulisan itu terhadap kejadian atau peristiwa yang dimaksud. Jadi kalau sekalipun namanya itu Injil Thomas begitu, namanya sebutan-sebutan begitu kan ya, itu hanya label ya, belum tentu juga yang nulis itu Thomas. Bisa yang nulis itu Thomas, tapi belum tentu juga yang nulis itu Thomas. Nah, contohnya seperti Injil Barnabas. Apakah yang menulis itu Barnabas? Enggak juga. Ya, jadi memang itu hanyalah sebutan. Nah, Bapak Gereja itu memiliki banyak kriteria di dalam mengambil keputusan ini Injil kanonik atau apokripa. Gitu. Nah, salah satu pertimbangan yang sangat penting itu adalah tahun terdekat. Ya, tahun terdekat manuskrip ini ditulis terhadap kejadian atau peristiwa yang dimaksud. Gitu. Karena kan itu banyak sekali internalisasi atau kitab-kitab paradosis itu banyak sekali. Nah, jadi di zaman lampau itu kita tuh masih blank, belum tahu apakah ini kanonik, apakah ini apokripa, belum tahu. Jadi yang mengambil keputusan itu adalah bapak-bapak gereja. Nah, timnya itu siapa ya, sampai sekarang saya juga belum detail ya menyimak tentang itu. Ya, jadi memang ada suatu semacam konsili atau musyawarah ya untuk menetapkan pengkanonan mana yang tepat, mana yang tidak. Nah, memang begini ya Ustadz Zuma ya. Jadi kekristenan ini mengedepankan bagaimana membuka pikiran manusia. Gitu. Yang pertama itu, lalu yang kedua, kekristenan ini menempatkan free will yang excellent ya di dalam diri kehendak bebas manusia. Nah, makanya kalau Ustadz Zuma mempelajari ya, Yesus itu tidak pernah ya mengajarkan untuk menyembah beliau. Bahkan para rasul itu juga tidak pernah mengajarkan untuk menyembah Yesus.
ya, yang mengajarkan menyembah Yesus itu bapak gereja. Tetapi para rasul itu hanya levelnya memberikan keteladanan, ya, bagaimana memberikan keteladanan terhadap pribadi Yesus. Pak Mengapa Neo demikian? memang ini keren. Mengapa demikian? Close dulu. Ya, karena memang kekristenan ini, ya, yang terpenting itu membuka pikiran orang dan menimbulkan free will yang excellent di dalam diri pribadi manusia itu. Nah, apakah Ustadz Zuma memiliki parameter keimanan yang seperti itu? Ya, saya tidak tahu. Nah, itu ranah panjenengan. Nah, makanya kalau antara Islam dan Kristen ini dikoplingkan, nah itu bentrok. Kenapa bentrok? Ya, kita lihat sendiri. Ya, bagaimana kekristenan itu penulisan-penulisan manuskrip itu semuanya tuh lahir dari free will yang excellent. Markus menulis, Matius menulis, yang lain menulis, yang lain menulis. Bahkan beberapa orang itu yang dikategorikan Injil apokripa itu gabrol nulisnya, asal gitu. Tapi saya tetap menganggap itu sebagai free will yang excellent. Jadi kehendak bebas yang mengagumkan. Mengapa demikian ya? Karena memang kekristenan itu menghargai hal-hal yang semacam itu. Nah, tetapi kalau Ustadz Zuma ya tidak menghargai hal yang semacam itu, ya tidak ada masalah juga. Karena kita memang memiliki kompartemen ya, perspektif cara pandang yang berbeda ya melihat semuanya ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu ya, baik sedulur Kristen maupun sedulur Muslim untuk memahami perbedaan kita. Oke, terima kasih, lanjutkan. Ya, jadi kalau saya melihat mendengarkan dari penjelasan Bapak yang tadi ya, Jody, Neo, ini akan itu semakin, gurunya. iya, akan semakin jauh dari unsur kebenaran yang dikatakan wahyu. Karena beriman itu harus berdasarkan pewahyuan. Yang dikatakan pewahyuan berarti ilham. Yang dikatakan ilham itu adalah bahasa langit yang didatangkan kepada oknum yang kemudian ditugasi untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Nah, ternyata saudara saya justru mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang kemudian dihasilkan dari pendapat atau sesuatu yang dihasilkan dari keinginan sendiri, dorongan sendiri yang tidak timbul daripada pengajaran sang sumber. Nah, sedangkan kalau kita melihat baik itu dari kodeks kodeks Sinaiticus atau Vatikanus terkait dengan kitab Markus yang menceritakan tentang Yesus duduk di sebelah kanan, Bapa Sang Tuhan ini duduk di sebelah kiri. Itu kalau kita melihat dari sudut manuskrip, konon naskah tertuanya itu dituliskan kurang lebih sekitar tahun 250 Masehi. Artinya setelah kejadian Yesus terangkat ke langit, itu dituliskan 200 tahun lebih setelahnya. Nah, sehingga muncul pertanyaan yang tadi. Kalau dia bukan nabi, dia juga bukan murid langsung daripada Yesus, lalu pemberitaan tentang Yesus ini duduk di sebelah kanan Sang Tuhan itu dari mana? Informasi ini dia dapatkan dari mana? Sementara Yesus sendiri yang dikatakan firman, dia sangat-sangat berhati-hati. Dia sangat berhati-hati. Bahkan dia mengatakan, firman yang kau dengarkan daripada aku itu bukan daripada aku, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Yesus posisinya pada saat dia mengajar sebagai utusan yang berkata-kata berdasarkan pesanan. Markus tidak sampai pada level itu. Kita hanya sampai kepada 2 Timotius 4 nomor 11. Dia dijemput oleh Paulus melalui Lukas
Karena Paulus mengaku Markus ini dibutuhkan dalam pelayanannya Paulus. Jadi untuk menguatkan kemudian konsep pengajaran Paulus kepada non-Yahudi, dia membutuhkan Markus. Dia membutuhkan Markus. Sementara dialog dibangun. Dari berpuluh tahun kita berdialog. Anda melihat di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah ditemukan sebuah komal kena ambeien akurat disebabkan karena terciduk bahwa pemberitaan tentang Markus melihat Father duduk di sebelah kiri dari boy Yesus itu tidak terbukti. Kami ulangi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terciduk komal ambeien akurat stadium 7 disebabkan oleh karena Markus terciduk tidak terbukti, bahkan diakui oleh salah satu tokoh di dalam agama Kristen sebagai tulisan yang tidak didasarkan dari pewahyuan, melainkan hanya bukan overdosis, tapi hanya merupakan sebuah titik yang mana dihasilkan dari paradosis. Artinya dosis yang parah, lebih dari dosis yang seharusnya. Enggak. Paradosis itu artinya tradisi atau adat istiadat. Tokoh ini mengatakan itu bukan sesuatu yang berdasar dari pewahyuan, tapi ini penulisan berdasarkan free will yang dinamis, yang dihasilkan dari materi paradosis atau tradisi. Saya ulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah komal Mbak Noni disebabkan karena adanya materi yang dibawa oleh Bang Suma. Adakah meow? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini teman-teman, ada baiknya kita menghadiri takziah malam pertama, malam kedua, malam ketiga di komalnya Mbak Noni.
Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, di awal tadi kita dicobai dengan pertanyaan tentang Isra Mi'raj. Dan Alhamdulillah Al-Quran menuntun kita untuk menjawab dengan valid. Meskipun mungkin cara penyampaian saya itu tidak memuaskan, paling tidak dengan bertanya tentang Isra Mi'raj akan membuka mata manusia, khususnya yang berakal sehat, bahwa ternyata Isra Mi'raj itu bisa dibuktikan keakuratannya secara histori, secara wahyu, dan juga secara sains ilmu pengetahuan. Dan sederhana untuk mematahkan itu. Namun ketika saya balik bertanya tentang Markus yang melihat sang bapak duduk di sebelah sang anak, dan ternyata parah jawabannya, meledak, karena ada satu tokoh yang mengatakan itu bukan wahyu. Itu gampang menjawabnya, kata dia, karena itu hanyalah paradosis. Ya, dan memang betul malam ini dosisnya parah. Oke teman-teman, saya kira ini adalah hal yang sangat luar biasa yang kita jadikan bekal untuk menepis ya segala subhat yang dibawa oleh oten-oten terhadap pengajaran Islam. Untuk melumpuhkan mereka itu sangat sederhana. Gunakan aja akal sehat, gunakan dalil kitabnya mereka, lalu jelaskan berdasarkan logika sehat, maka mereka akan mandi lumpur. Yang kita pikirkan sekarang ini adalah bagaimana nasib mereka yang menemukan kondisi dialog seperti ini. Teman-teman Kristen awam yang sedang mencari kebenaran menemukan kondisi dialog seperti ini, itu seperti apa adanya. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Loh kok bisa? Kenapa debater Kristen yang mewakili kita tidak mampu kemudian untuk memberikan jawaban? Ada apa dengan semua ini? Sorry ya teman-teman. Ada apa dengan ini semua? Kok bisa? Ya, kok bisa serigala-serigala kita di atas tidak mampu kemudian mematahkan argumen-argumen singa-singa ya dari Islam ini? Kok bisa kayak begini, malah komalnya dimatikan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke sahabat-sahabat sekalian, saya kira kita masih ada waktu untuk mencari komal-komal yang bisa kemudian kita ajak berdialog. Bukan komal yang mati suri seperti ini. Ini mati suri atau apa namanya ya? Saya juga tidak ngerti bahasanya gitu. Tanpa pamit seketika kemudian komalnya mati. Nanti kita tanya Mbak Noni kapan tahlilannya komalnya tiba-tiba ya meninggal. Oke sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf ketika ada kata-kata atau ada candaan yang kurang berkenan. Kiranya semua itu hanya merupakan niatan saya pribadi untuk memberikan satu materi atau kajian yang bermanfaat bagi kita, khususnya kepada generasi kita berikutnya. Saya pamit undur diri, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.